Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Nur Syahid di fans page Facebook Barista Nur Syahid ataupun di channel YouTube Nur Syahid Uthman Journey to Haramain. Pada kesempatan kali ini gua akan ngajak kalian mengikuti perjalanan gua Journey to Haramain, perjalanan ke dua kota suci, yakni kota suci Mekah dan kota suci Madinah tentunya. Lebih spesifiknya, gue akan ngajak kalian kemana ya? Ke situs perang Uhud, yaitu di Jabal Uhud. Ya, gue akan ngajak kalian untuk berziarah ke tempat di mana terjadinya perang Uhud, dan di sana pula terdapat makam syuhada paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib yang syahid di medan perang Uhud. Oke, mari kita saksikan videonya. Oh iya, video ini gue ambil pada tanggal 10 Februari 2024, yaitu perjalanan kembali menuju ke tempat kerja gue di Baljurasi. Disinilah situs perang Uhud, perang yang terjadi antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Kemana? Dulu pas kunjungan belum pernah kesini sih. Tentara Islam saat itu berjumlah 1.000 orang, namun dihasut oleh Abdullah, pimpinan kaum munafikin dari Madinah, sehingga kaum munafik saat itu mundur dari medan perang yang berjumlah 300 orang, hingga menyisakan kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud fisabilillah berjumlah hanya 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Sebelumnya mohon maaf ya sobat, karena pada detik di video ini seolah gua ngelihat muka seseorang yang mirip dengan almarhumah ibu kandung gua yang telah meninggal. Entah gimana perasaan gua saat itu, pokoknya berkecamuk, emosional banget, sampai hampir mau nangis. Karena saking rindunya gua terhadap ibu gua gitu. Dan di momen ini gua ingin mengabadikan, pokoknya susah dijelasinnya ya. Ini aja ngerekam sampai masih berasa emosionalnya gitu. Sekilas gue ngeliat kayak orang yang mukanya mirip kayak ibu gue kalau dari jauh. Oke, kita lanjut ya. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Muhammad SAW, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Mau naik yuk. Dari situ apa, Andres? Hah? Terjal, Ja. Dari sini aja. Mohon maaf sekali lagi karena di detik video ini gue dimintain bantuan untuk mendokumentasikan salah satu jamaah umroh, tapi ada sedikit berbau politik juga sih. Mohon maaf ya. Minta bantu. Mau apa? Bantu. Dua udah leh. Dua leh. Oh, berdua. Landscape apa potret? Satu, dua, tiga. Kok mati, Pak? Hah? Mati HP-nya. Mati. Oh, mati. Pakai. Ada HP lagi ada.
Anies Baswedan, ah. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Anies Baswedan, ah. Lihat hasilnya dulu, bagus apa enggak gitu. Buat video kami doakan Anies. Ya. Boleh lihat Video juga, Pak. Video je. Sikit. Ganggu ya? Enggak. Enggak. Insyaallah. Video, eh. Ya, oke. Video. Video, eh. Dekat lagi. Satu, dua, tiga. Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Amanah Baitullah Aceh beserta dengan seluruh jamaah mendoakan insyaallah Anies menang satu putaran, Anies menang satu putaran, dan kami doakan insyaallah PAS Aceh berjaya, amin. Oke. Udah, Pak. Sama-sama. Next, lanjut lagi ya. Kisah ini tentang perang Uhud itu terdapat pula di surah Ali Imran ayat 140 sampai 179. Dalam ayat-ayat di surah Ali Imran, Rasulullah menjelaskan kekalahan di perang Uhud adalah ujian dari Allah. Ayat 141, ujian bagi kaum muslim, mukmin dan munafik. Ayat 166 sampai 167. Perang ini dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy, sedangkan kaum muslimin mengalami kekalahan karena kelalaian prajurit pemanah yang berada di pos anak Gunung Uhud. Mereka terlupa dan hanya tersisa 8 orang di bukit itu, dan akhirnya sebanyak 62 muslimin turun ke lembah untuk mengambil hak pemenang perang karena mereka tergiur dengan peninggalan perang yang tersisa di bawah bukit. Nah, melihat kondisi itu, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan kafir yang tersisa untuk berbalik kembali dan menyerang pasukan Islam. Nah, pos di bukit itu pun berhasil direbutnya, dan pasukan Islam yang tersisa di sana dibunuh, termasuk paman Rasulullah, Hamzah radhiyallahu an. Nah, pada menit ini kita berusaha untuk mendaki anak Gunung Uhud, tempat di mana para prajurit pemanah itu mati terbunuh oleh pasukan dari Khalid bin Walid. Oh ya, untuk sobat sekalian yang masih penasaran mengenai kisah perang Uhud yang terjadi di Jabal Uhud, kalian bisa menemukan penjelasan yang lebih lengkap, bisa dibaca di hadis Sahih Bukhari volume 4 buku 52 nomor 276. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sekarang lagi ada di tempat ziarah Jabal Uhud. Sekarang gue lagi ada di gunung kecil di mana pada saat itu para pemanah mujahid perang Uhud di sini. Ramai banget. Udah yuk, mau turun dari sana aja yuk, ke ujung. Jumlah pasukan kaum muslimin 700 orang yang terbagi menjadi pasukan infanteri dan pasukan kavaleri atau pemanah. Jumlah pasukan infanteri sebanyak 650 orang, sedangkan sisanya sebanyak 50 orang pasukan kavaleri. Sakit kaki gua kena batu. Di lain pihak, pasukan musyrikin berjumlah 3.000 orang. Sebanyak 2.800 orang berasal dari suku Quraisy dan para sekutunya, sedangkan 200 orang tentara pasukan berkuda dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid yang berasal dari suku Quraisy juga. Sebanyak 700 orang memakai baju besi. Pasukan musyrikin dilengkapi dengan 200 ekor kuda dan 3.000 ekor unta. Pemimpinnya adalah Abu Sufyan bin Harb, dan para istri dari pemuka suku Quraisy turut serta dalam pasukan ini.
Fotoin gua dong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi mengenai apa yang akan terjadi dalam perang Uhud nanti dan menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Berikut pernyataannya. Aku bermimpi menggerakkan pedangku, tetapi tiba-tiba bagian depannya patah. Maka itulah yang akan terjadi pada kaum muslimin pada perang Uhud nanti. Kemudian aku menggerakkannya kembali, lalu pedang itu kembali sempurna seperti semula. Maka itulah yang akan dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin pada saat penaklukan kota Mekah kelak, dan pada hari berkumpulnya orang-orang yang beriman. Aku juga melihat seekor sapi. Demi Allah, sapi itu dalam keadaan sangat bagus. Maka sapi itu adalah kaum muslimin pada waktu perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan mimpinya sebagai kekalahan dan banyaknya korban dari para sahabatnya. Di sini sepi, buat foto enak. Perang Uhud dimulai sebagai konflik bersenjata yang disebabkan oleh dendam kaum musyrikin setelah kekalahan mereka dalam perang Badar. Sasaran utama dari kaum Quraisy adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Terjal banget ternyata. Gue kira ada jalannya di sana. Geblek. Dikutip dari buku 60 orang besar di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karya Halis Muhammad Khalid, di medan perang Hamzah dan kaum muslimin terus menghantam kaum Quraisy itu hingga semakin dekat dengan kemenangan yang besar. Namun pasukan berkuda kaum Quraisy datang dari arah belakang saat mereka lalai. Meskipun kaum muslimin telah kembali menyatukan barisan, tapi kekuatan mereka kalah dengan kekuatan kaum Quraisy. Kemudian salah satu budak yang handal memadah dari Habsyi yang bernama Wahsy mengintai Hamzah dari pepohonan. Wahsy pun melempar pedangnya hingga mengenai perut Hamzah dan akhirnya menewaskannya. Makam kubur Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah yang syahid di medan perang Uhud. Oke deh, terima kasih bagi sobat sekalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like video ini, juga berikan komentar kalian di kolom yang tersedia di bawah video. Sampai jumpa di video berikutnya. Ma'assalamah.